A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat rizki, yang mana karena bukan karena rizki dari Allah Azza wa Jalla, ya tidak mungkin kita masih bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Allahumma sholli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta, jiwa dan raga agar agama Islam sampai pada kita saat ini. Amma ba'du. Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Islamic parenting atau parenting dalam agama Islam kita, ya, tentang orang tua ya tentunya. Yang salah satunya materi pada malam hari ini adalah yang bisa dilihat di layar HP ataupun komputernya, yaitu menjadi pendidik di rumah. Ya, jadi kita akan membahas masalah bagaimana menjadi pendidik di rumah. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas detail tentang ini. Oke, ketika kita berbicara masalah pendidikan, ya teman-teman tahu nggak apa itu pendidikan? Ya, karena kadang kita selalu mengatakan, ya kamu harus mengikuti pendidikan, ya, kamu harus dididik. Kemudian apa istilahnya, ya, makanya terjadi apa itu yang disebut pendidik, ya, dididik, pendidik. Ya. Ini beberapa orang tua ya memang belum memahami apa yang disebut pendidikan ini, ya teman-teman. Sebelum kita membahas tentang perkara pendidikan, ya kita akan masuk contoh, walaupun ini bukan orang yang muslim, tapi bisa kita mengambil ibrah dari kenyataan yang terjadi di lapangan kita. Ini ada yang disebut yang bernama Yohanes Surya. Ya, beliau adalah profesor, profesor di bagian sains tentunya. Ya, ini ahli fisika bernama Yohanes, mendatangi daerah terpencil di Papua. Ya, yang mana indeks kecerdasan di sana itu sangat rendah, teman-teman. Anak lulusan SMA bahkan tidak tahu bagaimana hasil 25 ditambah 37. Nah, ini subhanallah lulusan SMA sekali lagi tidak tahu penjumlahan 25 tambah 37. Ya tentunya kalau ini kan sudah kita bisa hitung 5 tambah 7 12 ya kan. Ini 1, 3 tambah 2 5 tambah 1 6, berarti 62. Nah, tetapi di sana tidak tahu nih teman-teman, tidak tahu lulusan SMA loh, subhanallah. Nah, kemudian profesor meminta dicarikan anak-anak paling bodoh di Papua. Meminta anak-anak yang paling bodoh di Papua. Dia berjanji akan menjadikan juara dunia. Ya, beliau mencari anak-anak di Papua yang tadi nilai indeksnya itu rendah ya. Nah, kemudian beliau membatasi bupati yang meminta dicarikan anak paling bodoh, sebodoh-bodohnya beberapa bahkan tidak bisa baca tulis. Nah, ternyata apa yang terjadi setelah 2 tahun dilatih oleh Profesor Yohanes, 12 anak Papua berhasil mendapatkan 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Ya, nah ini subhanallah teman-teman, beberapa yang bisa kita ambil ibrahnya ya. Nah, jadi beliau selama 2 tahun ini bisa melatih sampai bisa mendapatkan anak-anak Papua ini 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Ya ini subhanallah yang katanya tadi
orang-orang Papua yang sampai nilainya itu ya lulus SMA itu tidak bisa menghitung 25 ditambah 37, tetapi dilatih oleh beliau sampai ya 2 tahun beliau mendapatkan ya 4 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu di Olimpiade sains tingkat Asia. Ya, Masya Allah. Artinya apa teman-teman? Ya, bentar. Menurut Yohanes, tidak ada anak di Indonesia yang bodoh. Ya, tidak ada anak yang di Indonesia yang bodoh, hanya saja mereka tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang tepat. Nah, artinya teman-teman, kita harus menyadari tidak ada anak yang disebut anak bodoh. Bahkan anak kita pun ya teman-teman, jangan sampai berpikir oh anak kita bodoh, tidak. Ya, tetapi karena ya belum bisa mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang tepat. Ya, guru yang paling tepat ya minimal adalah diri kita. Dalam Islam itu adalah yang guru yang paling pertama adalah orang tuanya. Ya, makanya ketika misalkan ada anak kita misalkan pemarah, anak kita susah mau belajar, anak kita juga istilahnya banyak ya masalah-masalah negatif dari anak. Ya, itu bukan karena anak kita bodoh, bukan karena anak kita bandel, karena memang kita sebagai orang tua belum bisa ya bagaimana mendidik anak kita yang ya benar-benar mendidik, gitu ya. Lanjutnya, nah, saya juga akan memberikan contoh ya teman-teman. Ini adalah sistem pendidikan di negara kita. Ya, ini adalah ilustrasi ya sistem pendidikan ya di negara kita. Apa ya ini ya di sini sudah dijelaskan nih ada apa nih? Ada hewan apa nih? Anjing, kemudian ini ada anjing laut, kemudian ini ada ikan, kemudian ini ada gajah, kemudian ini ada penguin dan ini ada monyet. Nah, di sini ada salah satu manusia yang mengatakan biar adil, jadi kita semua akan mengikuti ya ujian yang sama ya, silakan panjat pohon itu. Nah, ini adalah sistem pendidikan kita yang saat ini. Ya, anak-anak kita ya dipaksakan untuk yang paling baik ya nilai ranking 1 2 3 atau mungkin bisa juara. Ya, padahal kita ketahui kalau kita lihat dari hewan-hewan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, begitu juga dengan anak kita. Kita sebagai orang tua harus tahu ya kekurangan dan kelebihan anak-anak kita itu apa. Jangan menyamakan semua ya ya pokoknya kamu harus juara, kamu harus menang. Ya, kalau misalkan anaknya bisa menerima, ya alhamdulillah. Tapi kadang anak juga tidak bisa menerima begitu saja. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ya kembali lagi, apa itu pendidikan? Ya, dan apa itu pendidik? Nah, ini ya, mungkin ada yang tahu, suka mendengar kata pendidikan, tapi belum paham gitu ya, apa yang disebut pendidikan dan apa itu pendidik. Nah, kita akan masuk ke kata pendidikan dulu ya teman-teman. Ya, pendidikan itu salah satu kegiatan yang pertama itu adalah transfer ilmu. Ya, ini ya dalam pendidikan itu disebutnya adalah transfer ilmu. Nah, kemudian yang kedua ya transfer ilmu itu dengan melihat dan mendengar. Ya, misalkan kita ataupun kita orang tua nih ya memberikan pemahaman kepada anak melihat, kemudian anak mendengar apa yang kita sampaikan, itu memang kita sedang menjadi pendidik, kita sedang mendidik anak kita. Ya, jangan sampai beranggapan bahwa pendidikan itu ya harus jadi guru, tidak ya, karena kita adalah pendidik yang paling utama, pendidik yang paling pertama dan akan mempengaruhi anak-anak kita, baik dia itu akan menjadi anak yang berbakti kepada Allah ya ataupun tidak, itu tergantung dari kita. Maka salah satu ya pendidikan ya kita akan mentransfer ilmu. Nah, kamu nggak boleh seperti ini,
kamu harus sholat, kamu harus ini sebenarnya transfer ilmu. Oh, sholat itu seperti ini, ada takbiratul ihram, kemudian ada tahiyat dan seterusnya. Itu sebenarnya kita sedang transfer ilmu kepada anak kita. Nah, kemudian yang selanjutnya praktik. Nah, dalam praktik ini teman-teman, ya yang perlu kita pahami bahwa praktik itu juga apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak kita. Ya. Beberapa kajian yang saya sampaikan di kajian yang lalu, kalau anaknya pengennya bukanya Al-Qur'an, maka minimal kita dilihat anak kita itu lagi pegang Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai kita pengen anak kita itu ya pengen baca ayat Al-Qur'an tapi kita malah buka HP. Ya, boleh kita buka HP kalau memang misalkan anak sudah tidur, anak tidak melihat, anak tidak main, ya. Karena apa? Ya, anak itu adalah peniru yang baik, ya, subhanallah. Anak itu peniru yang baik sehingga apapun tindakan yang dilakukan oleh orang tua, maka otomatis anak akan menirunya. Ya, copy paste lah, mungkin bahasa kitanya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, tugas dari kita sebagai pendidik adalah merubah sikap. Jadi pendidikan itu ada 3 kegiatan ya. Yang pertama itu adalah transfer ilmu, kemudian ada praktik yang kita contohkan kepada anak kita sehingga dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah merubah sikap anak kita. Ya, ketika misalkan kita menyuruh ya dengan menutup aurat, misalkan, "Nak, kamu itu menutup aurat itu seperti ini." Ya, ada dalilnya seperti ini, Allah yang menyuruh dan yang lainnya. Kemudian dipraktekkan oleh ibunya, tentunya ibunya ya, bukan bapaknya. Ya, ibunya mempraktekkan, oh benar ya ternyata Umi kalau misalkan keluar rumah atau mungkin buka pintu itu langsung menggunakan gamis atau kerudung, itu praktiknya langsung. Kemudian sikap dari si anak itu. Nah, ketika sudah mempelajari, sudah melihat praktik dan dia juga mempraktekkan, sikap si anak ini pun akan berubah menjadi akhlak. Nah, ini adalah proses kita mendidik anak kita dari transfer ilmu, kemudian kita mencontohkan, kemudian merubah sikap akhlak dari anak kita. Ini adalah tugas kita sebagai pendidik dari orang tuanya. Kemudian pendidikan juga ada beberapa ya, disebut ada pendidikan formal, ya biar paham ya, nanti masuk ke dalam apa dari segi syariah atau Islamnya ya. Kemudian ada yang disebut non formal, dan yang ketiga ada yang disebut informal. Ini adalah 3 ya lembaga ya yang memberikan pendidikan kepada anak. Yang pertama formal tentunya ini sudah diatur ya, ada SD, SMP, SMA, mungkin kuliah S1, S2, itu adalah yang disebut pendidikan formal. Kemudian yang selanjutnya ada non formal. Biasanya itu ada DTA, training ya, misalkan ada training mana dapat sertifikat, itu adalah pendidikan non formal. Kalau formal itu kan ya kita ketahui mungkin bahasanya apa ya, untuk karir lah ya. Tapi kalau non formal ini biasanya bersifatnya mungkin bahasa fikihnya itu sunnah ya, tidak wajib di negara kita. Tapi yang paling wajib adalah formal. Sedangkan yang ketiga informal ya, itu adalah keluarga. Nah, ini informal adalah keluarga. Artinya kita ada lembaga yang benar-benar bertanggung jawab juga kepada anak kita. Ya jangan sampai kita udahlah ya, udah belajar di pondok pesantren, udahlah ini udah silakanlah gurunya seperti apa. Itu jangan sampai 100% memberikan ya istilahnya tadi ya memberikan 100% ke gurunya. Itu jangan. Karena sebenarnya informal ini, yang pendidikan informal kita sebagai keluarga adalah pendidik yang paling utama, justru akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian kita masuk ke dalam dalil yang mana kita sudah sering mendengar dalil ini. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah ya fabahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
yang artinya setiap bayi yang dilahirkan atas dasar fitrah, suci ya, artinya suci, semuanya beragama Islam. Ya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, muttafaq alaih. Artinya ini adalah hadis yang benar sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kalau kita melihat teman-teman dalam hadis ini, ya ini adalah asbab adanya hadis ini tuh karena adanya akidah. Ya, artinya bahwa akidah bayi yang dilahirkan itu suci. Semua menyembah Allah Azza wa Jalla. Nah, tergantung dari orang tua, ya. Orang tua, ya, fabawahu, ya ini adalah artinya kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, akan menjadikan Nasrani, atau menjadikan Majusi. Majusi itu adalah agama yang menyembah api pada saat itu, ya. Jadi menyembah api. Makanya ada beberapa yang melarang, ya, seperti halnya tiup lilin gitu ya. Ya, ini tiup lilin juga kan memang salah satu budaya atau kebiasaan orang Nasrani ketika mau berdoa. Ya, ini memang masuk ke dalam agama Majusi. Jadi penyembah api. Nah, maksud saya, ya, apa yang saya ingin sampaikan adalah ini adalah dalil bahwa anak kita ya tergantung kita, ya, karena kita adalah pendidik yang pertama sebelum dia masuk ke lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya, ya. Jadi kita adalah penanggung jawab. Ya, tidak ada, sekali lagi kita sampaikan, tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang susah diatur, dan yang lain-lainnya. Adalah ada orang tua yang belum tahu, ya, belum pas, ya, belum memahami bagaimana cara mendidik anaknya. Kemudian apa saja tugas orang tua, ya teman-teman, tentu tadi ya sebagai pendidik, ya, pendidik yang kita pendidik adalah misalnya untuk anak kita. Tugas orang tua, tugas kita adalah mendidik anak kita, itu tentunya. Ya, dalam hal mendidik pertama kali adalah agama. Ya, pertama kali adalah agama. Ya, kenapa? Karena agama ini adalah pegangan anak-anak kita nantinya. Ya, ketika galau mereka mau kemana? Kalau kita sudah mengajarkan agama, tentunya anak kita tidak akan bingung karena kita akan mengajarkan pertama adalah akidah. Ya, akidah bahwa ada Allah, bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya yang bisa kita adukan, ya kita punya agama. Ya, maka pertama kali kita mengajarkan anak kita adalah akidah. Ya, walaupun anaknya misalkan masih 3 tahun, masih 4 tahun, yang memang belum bisa baca tulis, tetap kita kenalkan ada Allah, Tuhan kita adalah Allah. Nah, jadi kita yang diajarkan kepada anak kita adalah pertama adalah akidah. Kemudian fikih. Ya, fikih tentunya mengenalkan anak kita itu bagaimana sholat gitu ya, kemudian bagaimana berwudu, bagaimana berpakaian, ini juga masuk ke dalam fikih. Artinya sebelum nantinya anak kita mau masuk TK atau SD ya atau yang lainnya, minimal kita mengajarkan akidah, fikih, dan juga yang terakhir adalah akhlak. Yang ketiga yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah akhlak. Bagaimana sopan santun, ya, bagaimana ketika ada orang yang berbicara, bagaimana adab makan, bagaimana adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ini adalah akhlak. Ya, jadi kita sebagai pendidik, teman-teman, yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah akidah, fikih, dan juga akhlak. Selanjutnya, kita kemarin sudah belajar ya teman-teman, bahwasanya ada yang disebut sistem keluarga, teori sistem keluarga, yang mana anggota keluarga itu saling berhubungan. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi semua anggota keluarga ini berhubungan. Ya, artinya kalau misalkan kita mau merubah anak kita mau merubah istri kita sebagai suami pun harus berubah juga. Karena satu misalkan berubah, istri tidak berubah, ya tidak akan maksimal ya
sistem itu bekerja. Kemudian ayahnya berubah, ibunya berubah, anaknya nggak berubah, sama saja. Maka yang harus kita lakukan adalah sama-sama berubah sehingga nantinya kita bisa menjadi pendidik yang kondusif. Ya, jadi suami istri itu adalah satu tim bagaimana mendidik anak-anaknya. Ya, kalau misalkan nantinya ya si ayah menjadi pendidik sebagai yang mandiri misalkan, si ibu ya bagaimana bertanggung jawab mengurusi rumah, menjaga adik-adiknya, ini kan bisa menjadi tim. Makanya kalau misalkan hanya ayahnya saja, ibunya saja tidak, ya anak pun akan terganggu nantinya. Maka semuanya harus sama-sama berubah, ya, dan juga harus sama-sama menjadi tim yang baik antara suami dan istri. Misalkan suami habis pulang kerja, anaknya pengen murojaah, ya kalau misalkan tidak bisa murojaah, ya ibunya tuh yang murojaah. Atau misalkan ya ibunya capek nih, misalkan habis kerja seharian ngepel segala macamnya, ya bapaknya dong yang mengajarkan, ya minimal mengajarkan ngaji, ikro, kan sekarang sudah banyak. Ya, nggak, kalau misalkan syukur-syukur juga kita bisa ngajarkan bagaimana membaca ayat Al-Qur'an, itu lebih bagus. Yang jelas ya, ini adalah sistem keluarga yang harus kita bina. Ya, di dalam agama Islam juga sama, kita harus sama-sama belajar, sama-sama berubah. Ya, yang pernah saya sampaikan di grup pun ya, tidak ada yang salah dan yang benar. Yang benar adalah kita sama-sama berubah dan menuju lebih baik, dan tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini adalah sistem keluarga yang kemarin kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, hal yang harus diperhatikan saat memberi nasihat. Ya, tentu pendidik dengan penasehat juga 11-12 ya. Pendidik ya harus bisa menasehati. Nah, apa yang harus diperhatikan saat memberi nasihat, teman-teman, yang saya sampaikan kemarin ya, jangan kok hilang kembali ya. Jangan menasehati saat marah. Jadi anak misalkan lagi marahnya apa? Banting-banting lah, atau mungkin misalkan anak perempuan nangis lah gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kecil itu kan mungkin ada, kalau dalam ilmu psikologinya itu tantrum gitu kan. Nah, ini juga adalah saat-saat marah anak. Ya, ketika anaknya misalkan teriak-teriak, ketika anaknya misalkan ya nendang-nendang, banting, kita jangan nasihatin dulu. Ya, karena ketika anak lagi marah-marah, lagi nangis, kemudian kita nasihat nggak akan masuk. Ya, makanya nangis, misalkan ya, kita bilang kamu berisik, gitu. Itu dia bisa diam nggak kamu? Ini sebenarnya tidak akan didengar. Ya, apalagi misalkan lagi kita lihat mukanya cemberut, gitu. Nak, belajar. Itu nggak akan masuk itu anak. Ya, biasanya kalau misalkan saya lihat anak saya lagi cemberut, wudhu biar setannya pergi. Ya, terus kalau misalkan masih juga, kita bercandain dulu. Ya, jadi kita ketika memberikan nasihat, ketika memberikan juga pendidikan, itu jangan sampai anak lagi cemberut. Ya, jangan lagi cemberut. Kalau misalnya lagi cemberut, kita mau ngasih materi apapun nggak akan masuk, malah kita yang emosi. Ya, karena nggak bisa fokus anaknya. Ya, artinya jangan ya menasihati anak atau istri kita ya, sebagai pendidik, tentunya sebagai suami, jangan kalau lagi marah, lagi ngambek, jangan. Ya, kita bercandain dulu ya, atau mungkin kita ajak jalan-jalan dulu. Ini ada triknya ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk menasihati itu jangan di depan umum ini tentunya ya. Kalau misalkan anaknya lagi bertengkar, ya jangan sampai kita sebagai orang tua langsung marahin, kamu itu nakal, kamu ini, jangan. Ya, ini subhanallah, ini akan menjadi trauma si anak, sehingga nanti justru akan marah kepada orang tuanya. Ya, kalau misalkan anak lagi bertengkar, misalkan, nak, kamu masuk dulu. Nah, baru nanti kalau misalkan dia sudah masuk, kemudian kita dengarkan ceritanya, itu lebih efektif. Lalu kita nasihatin, jangan sampai dengan emosi kita kemudian kita memarahi anak kita ya, sampai misalkan tadi ya di depan teman-temannya dimarahin, di depan teman-temannya dibentak. Ini jangan sampai seperti itu, karena nanti akan merusak otak anak sehingga si anak istilahnya jadi trauma ya.
Kemudian yang selanjutnya, kunci saat memberi nasihat, apa saja kuncinya? Ya, biasakan dengan menatap mata, memeluk atau memegang tangan. Nah, ini juga bisa kita praktekkan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Ketika kita mau memberi nasihat, si suami atau si anak, ya pegang tangannya dulu. Ya, suruh natap matanya. Nak, lihatin babah, lihatin abi, lihatin ayah. Ya, kalau misalkan anak sudah menatap kita, baru itu adalah kuncinya saat memberikan nasihat. Tapi kita nasihatin anak-anak lagi yang melihat TV atau melihat handphone, itu nggak akan efektif. Justru nanti kita malah jadi jengkel, marah, malah merusak otak anak. Kemudian bisa juga dengan memeluk atau memegang tangan, yuk sini sama babah, sini sama babah. Nah, ini adalah kunci saat memberi nasihat atau awalan kita akan memberikan istilahnya kepada anak atau istri kita pendidikan. Kemudian biasakan menasihati dengan bertanya. Ya. Jangan sampai kita memperlihatkan kepada anak itu kita yang kayak otoriter atau kita yang ngatur, ya. Nanti mungkin kajian yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tipe-tipe orang tuanya, ya, biar nanti bisa tahu orang tua kita itu harus di posisi mana. Nah, yang salah satunya misalkan anak misalkan nih ya tidak pakai kerudung. Ya, kamu pakai kerudung dong, kamu kan udah gede, ya, dan bla bla bla, artinya dengan menjelaskan, menyuruh untuk menggunakan kerudung. Tapi akan berbeda kualitasnya, teman-teman, ketika kita bertanya kepada anak kita. Ya, kita bertanya kepada anak kita, nak, menurut kamu pakai kerudung itu hukumnya apa? Ya, kemudian kalau misalkan kamu suka lihat Umi enggak? Kalau keluar rumah suka pakai kerudung enggak? Pakai, ya. Jadi si anak itu supaya berpikir, karena ketika dia berpikir, ya mungkin bahasanya apa ya, otaknya jalan, akan lebih diterima daripada kita menyuruh seperti antara atasan dan bawahan. Ini ya, nasihati dengan bertanya. Dan dahulukan dengan kata maaf atau aku sayang atau dipuji. Ya, misalkan kamu kan anak baik. Tadi kenapa sih kamu marah-marah sama si fulan? Ada masalah apa? Nah, ini subhanallah, ya. Jadi dipuji dulu, kamu kan anak baik. Ini akan si anak itu akan lebih apa namanya ya? Apa istilah bunga atau apa istilahnya, senang gitu, sehingga langsung duduk mendengarkan apa yang akan disampaikan orang tua. Tapi kalau misalkan masuk kamu gitu ya, kamu tuh gimana sih ya, jadi anak tuh jangan jadi anak bandel. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena dari ya kunci ya, ini silakan mau dicatat ya, biasakan dengan menatap mata, memeluk, memegang tangan. Yang kedua, biasakan menasehati dengan bertanya, kemudian dahului dengan kata maaf, aku sayang, ya, dan atau dipuji terlebih dahulu anak kitanya. Kemudian yang selanjutnya, persiapan mendidik anak. Ya, apa saja nih persiapan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak atau istri kita, tentunya ya. Persiapannya yang pertama, hilangkan beban mental kita dulu. Ini beban mental ini kadang sesuatu yang sepele tapi luar biasa, teman-teman. Yang mana kita sudah tahu hadisnya, ya, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasaduhu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila ya segumpal daging ini ya baik, maka akan baik seluruh jasadnya, dan apabila ia segumpal daging tersebut rusak atau buruk, maka rusak atau buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Yang artinya apa, teman-teman? Ya, yang harus kita lakukan adalah hilangkan beban mental kita masalah orang tua. Nah, maksudnya
hilangkan beban mental masalah orang tua di sini, teman-teman. Terkadang istri kita juga nih sebagai tim kita untuk mendidik anak punya beban mental kepada orang tuanya terdahulu. Contoh misalkan ya, hati-hati ketika misalkan orang tuanya itu punya backgroundnya bercerai, itu akan apa ya, ini lampu kuning untuk kita sebagai suami, akan mudah juga untuk bercerai. Ketika di orang tuanya itu terbiasa dengan marah-marah, mendidik anak dengan marah-marah, maka sama juga dia akan marah-marah kepada anak kita. Nah, maka dari itu, kita sebagai suami harus menghilangkan beban mental orang tua. Ya, termasuk diri kita. Ya, misalkan orang tua kita galak, orang tua kita protektif, jangan juga kita sama. Kita harus berbeda dengan orang tua kita, karena beban mental di sini nantinya akan mempengaruhi. Kita akan mendidik anak karena ingatnya orang tua dulu marah-marah, maka dia akan mendidik anak pun juga dengan marah-marah. Ya, maka sekali lagi ya, hilangkan beban mental orang tuanya. Kemudian beban mental suami atau istri, ya ini juga sangat berpengaruh ketika kita akan mendidik anak. Misalkan suaminya suka marah-marah, istrinya suka marah-marah, itu juga akan menjadi apa istilahnya pengaruh ketika kita akan mendidik anak kita. Ya, kenapa? Karena misalkan contoh nih ya, yang pernah saya sampaikan di kajian yang lalu, suami pulang kerja, ya di kerjaan itu banyak masalah-masalah yang membuat suami itu pusing. Kemudian ketika di rumah marah-marah ke istri. Nah, si istri ini kan tentunya ada beban mental dari suami nih. Nah, akhirnya nggak ada pelampiasan, dia akan marah kepada anaknya. Nah, ini juga hati-hati, beban mental antara suami istri juga harus dihilangkan dengan terapi hati. Kemudian beban mental karena tuntutan kurikulum. Ya, kurikulum itu kan jalan ya supaya apa namanya, mungkin bahasa kurikulum itu mobilnya. Tujuannya itu ya misalkan biar anak itu ranking 1, biar anak itu juara kelas, biar anak itu misalkan juara lomba apa. Ini kadang nih orang tua selalu ini ya, jadi tuntutan kurikulum atau tuntutan bagaimana pendidikan di Indonesia. Termasuk kadang ya ada beberapa orang tua yang menuntut anaknya harus hafal sekian. Ya, artinya ini boleh, tapi jangan sampai kita memaksakan. Makanya kita harus tahu kapan anak kita nerima, kapan anak kita tidak nerima. Karena ada beberapa kasus, teman-teman, jadi si orang tua tuh pengen anaknya itu hafal Quran, tapi dengan cara yang kurang tepat, justru anaknya dimarah-marahin, anaknya dibentak, sehingga justru akan menjadi beban mental si anak, justru tidak mau ngaji sama sekali. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan terlalu ya kita sebagai orang tua, anak tuh saya harus kayak anak yang lain nih, hafal Quran dan yang lainnya. Ya kalau memang orang tuanya bisa cara mendidik yang baik, sabar, memberikan contoh, insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan dari orang tuanya juga belum tahu bagaimana penghafal Al-Quran, kita juga masih belajar, maka kita jangan sampai terlalu memaksakan anak, kita marah-marah, kita bentak anak, justru itu yang akan menjadi beban mental anaknya. Ya, na'udzubillah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kedua adalah sama-sama belajar. Ya, kadang orang tua itu karena misalkan tidak punya background pendidikan, tidak pernah, mungkin bukan guru ataupun siapa ya, jangan sampai beranggapan tidak bebas kewajiban dari mendidik anak, jangan. Ya, karena semuanya adalah sama-sama belajar. Jadi semua sama-sama belajar, kita sebagai orang tua juga, karena Rasulullah SAW ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari buayan, artinya dari gendongan orang tua kita sampai liang lahat atau
sampai dimakamkan. Ini adalah kewajiban kita menuntut ilmu ya dari buayan sampai liang lahat. Artinya kita sebagai orang tua pun wajib sama-sama belajar. Jadi jangan sampai misalkan anak suruh belajar, kita juga main HP, enggak, kita sama-sama belajar. Kita misalkan bukan penghafal Quran, enggak apa-apa, anaknya silakan bacain, kita baca ayat Al-Quran menggunakan Al-Qurannya, itu juga enggak masalah. Karena semua sama-sama belajar, tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Kemudian jadikan orang tua sebagai idola. Ya, kita sebagai orang tua itu harus menjadi idolanya si anak. Artinya kita bisa mengambil hati anak. Kita bisa istilahnya anak itu fokus kepada diri kita. Karena kalau misalkan kita sudah bukan idola dari anak kita, nasihat kita tidak akan pernah didengar. Ya, karena ini ada salah satu ucapan salah satu ulama juga ya, termasuk teladan yang utama bagi keluarga kita adalah maksudnya diri kita sendiri. Ya, karena tentu saja kita adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Mereka itu anak kita. Dan paling mudah mempengaruhi akhlak dan tingkah laku mereka. Maka menampilkan teladan yang baik ya dalam sikap baik dan utama, bahkan para ulama menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat terkadang lebih besar daripada pengaruh ucapan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan juga, ya kalau misalkan anak kita itu pengen menjadi penghafal Quran, pengen lebih suka buka Al-Quran, ya orang tuanya juga harus mencontohkan, ya karena ini adalah teladan bagi anak-anak kita. Nah, selanjutnya ada juga perkataan yang lainnya. Ya, hal ini disebabkan jiwa manusia itu lebih mudah mengambil teladan dari contoh yang terlihat di hadapannya yang menjadikan lebih semangat dalam beramal serta bersegera dalam perbaikan. Ya, dalam Imam Ibnul Jauzi juga ya, aku pernah hadir bersama ayah dan saudaraku menemui Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Maka beliau bertanya kepada ayahku, mereka ini anak-anakmu? Ayahku menjawab, ya. Maka berkata kepada ayahku, hati-hati sampai mereka melihatmu melanggar ya larangan Allah sehingga wibawamu jatuh di mata mereka. Ya, makanya ini salah satu kunci juga kita menasihati itu jangan sampai terlihat kita itu ya melanggar larangan Allah. Kita nggak sholat, ya kita tidak baca ayat Al-Quran, kita tidak berusaha menuntut ilmu, kita tidak berusaha berbuat baik. Itu jangan sampai anak kita itu ya terlihat ya, anak kita itu melihat kita melanggar larangan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, tahapan ilmu yang diajarkan. Yang tadi yang saya sudah sampaikan, tahapannya adalah akidah tentunya. Ya, yang mana ini adalah salah satu contoh kita yaitu keluarga Luqman. Ya, wa id qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini adalah contoh bahwasanya ajaran yang harus kita tekankan adalah akidah. Ya, siapa Allah, ya kemudian siapa nabinya, kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat dan yang lain, itu minimal anak kita itu mengerti, gitu ya. Selanjutnya, dalam akidah ini tentunya kita bertanya kita mengajarkan kepada anak kita siapa Tuhan kita, ya. Kemudian kita siapa nabi kita. Kemudian kita mengajarkan Allah ada di mana. Ya, ini juga menjadi perdebatan para ustadz ya, Allah ada di mana ya.
di Ars atau di mana-mana, ini juga menjadi perdebatan. Kemudian mengapa kita sholat? Ya, kemudian mengapa kita menutup aurat? Kemudian mengapa apa yang terjadi jika melakukan dosa baik diri sendiri maupun orang tua? Artinya kalau kamu nggak sholat, apa yang akan terjadi, nak? Terus kamu tahu nggak nanti apa yang terjadi sama babahmu, sama umakmu? Nah, ini akan ditanyakan kita kepada anak. Ya, pertanyaan seputar ini aja dibolak-balik ya sampai si anak itu paham perkara akidah. Karena kalau misalkan dari akidah kita tidak mengajarkan, ya bagaimana dia akan mengenal Allah? Ya makanya dalam kajian yang lain pun saya selalu bertanya, atau mungkin saya mengajar anak SMP ataupun SMA, saya selalu menanyakan kepada mereka, kenapa kalian masih beragama Islam? Itu pertanyaan ya sedikit ya berbobot ya. Kenapa? Karena kadang mu'alaf itu imannya lebih kuat daripada orang ya mungkin kita sebagai muslim yang dari lahir. Ya. Kalau misalkan yang mu'alaf itu dia itu perang dulu teman-teman. Ya perang gimana? Ya perang dengan batin dia, perang dengan keluarganya, perang dengan lingkungannya. Bagaimana dia misalkan yang tadinya dari Kristen menjadi Muslim, ya dari Hindu kembali Muslim. Ini benar-benar bentrokan yang sangat luar biasa. Makanya imannya mu'alaf itu lebih kuat daripada imannya kita yang lahir dari rahim orang Islam. Maka kita pun harus muter-muter aja, bolak-balik siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, ya. Kemudian mengapa kita sholat, mengapa kita, ya kalau perempuan yang harus menutup aurat, ya kalau kita anak kecil itu di celana tuh ya, dicelanain, nanti disunatin, biasanya kan ada seperti itu ya, yang misalkan punya anak kecil laki-laki, jadi memahamkan perkara aurat ini. Kemudian tahapan lagi selanjutnya tentu fikih ya, kita mengajarkan bagaimana sholat, kita mengajarkan bagaimana gerakan wudhu, gerakan sholat, itu juga termasuk fikih ya. Tentunya tadi juga saya jelaskan masalah akhlak, juga kita kan bagaimana adab yang baik ya, bagaimana kita harus bertatur kata, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh. Ini adalah salah satu pelajaran yang harus kita ajarkan kepada anak kita masuk ke lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lainnya. Kemudian yang kelima, tidak kalahnya adalah sabar. Ya, tidak kalahnya adalah sabar. Karena apa? Kalau tidak sabar, tentunya kita akan gampang marah-marah. Kalau kita nggak sabar, justru kita akan memperkeruh masalah yang lain. Kalau kita tidak sabar, justru akan menjadi efek negatif kepada anak dan istri kita. Nah, ini adalah hadis yang harus kita menjadi motivasi, menjadi semangat, yang mana kita pernah jelaskan juga di kajian yang lalu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, jadi ketika manusia atau anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya ya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini menjadi penyemangat kita, jangan sampai kita itu menyerah. Jangan sampai kita itu marah-marah sama anak. Kalaupun kita lagi marah, minimal kita diem aja. Ya, nanti ketika kita diem, anak dicuekin, dia akan bertanya, ya, Umi kok diem aja, Abi kok diem aja, marah ya, itu pasti otomatis. Coba aja ya, biasa yang akan terjadi pada anak kita ketika kita diamkan itu pasti seperti itu. Ya, kemudian salah satu sabar minimal ketika anak kita bikin jengkel, istri kita bikin jengkel, kita itu bertawudz, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kita minta perlindungan kepada Allah ya dari godaan syaitan ya, yang tentunya yang akan menjadikan diri kita itu mau sabar atau tidak. Kita terus bertawud. Kalau misalkan nih kita mau marah nih, jangan sampai marah. Jangan sampai marah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai marah.
Kemudian yang selanjutnya, ya kalau misalnya sudah berta'awud, minimal kita tarik nafas sambil mengucapkan bismillah. Jadi kalau anak kita lagi bikin marah kita, bikin jengkel kita, ya tarik nafas sambil mengucap bismillah. Tarik nafas itu bukan kayak tenaga dalam ya teman-teman. Tarik nafas di sini maksudnya supaya ya ketika kan biasanya kalau orang marah itu kan mungkin diawali dari otak, kepala pusing dulu atau dada sesak. Nah ini ketika kita menarik nafas itu akan ada oksigen yang masuk ke tubuh kita sehingga oksigen itu akan mempelancarkan peredaran darah kita ya, dan mengucap bismillah di sini adalah salah satu hadisnya, ketika kita mengucap bismillah syaitan akan lemah. Artinya nantinya kita ayo dibisikin oleh syaitan itu ayo marah, ayo marah, ayo marah. Nanti lama-lama nggak akan marah insya Allah. Ya, maka dari itu teman-teman ya tarik nafas, mengucapkan bismillah juga menjadi solusi agar kita sabar. Kemudian tentu kalau sudah seperti ini masih juga udah ambil wudhu dulu biar tidak marah-marah. Kemudian yang selanjutnya sholat terlebih dahulu. Maksudnya sholat di sini kalau memang dengan berta'awud nggak bisa, tarik nafas mengucap bismillah gagal, berwudu juga gagal, sholat dulu insya Allah. Kalau sudah sholat ya insya Allah akan lebih tenang. Dan yang terakhir, ingat motivasi tadi bahwa anak adalah aset. Anak adalah aset dunia dan akhirat. Artinya apa teman-teman? Namanya juga aset, nggak akan semudah yang dibayangkan. Kita mau punya rumah, mau jadi aset, ya maka akan perjuangan banting tulang mencari nafkah. Ya ini memang perjuangan di dunia. Sama juga perjuangan di akhirat ketika kita pingin anak kita itu menjadi anak yang solih atau soleha, maka perjuangannya itu pun tidak semudah membalikan telapak tangannya. Jadi sabar ya dengan berta'awud, tarik nafas sambil mengucap bismillah, berwudu, sholat terlebih dahulu. Ingat bahwa anak aset, kalau sudah tenang baru kita mendidik anak. Insya Allah itu akan lebih mudah dimengerti dan anak pun akan mudah kita arahkan. Ya, efek bentakan tentunya kemarin saya sudah sampaikan. Ya, ini adalah ilustrasi ketika kita membentak anak. Ya, waktu kecil ya nih. Kita dibentak nih, anaknya kecil takut nih dengan bapaknya nih. Nah kemudian ketika sudah SD SMP mulai tuh bertengkar, wah bapak gini, bapak ini memang ilustrasinya seperti ini. Dan nauzubillahnya ketika sudah tua pun si anak akan marah-marah kepada orang tuanya. Ini juga menjadi masalah yang sering terjadi teman-teman. Contoh, kok anaknya nggak pernah ya ke orang tuanya, kok anaknya nggak peduli ya sama orang tuanya. Jangan disalahkan si anaknya juga. Salahkan juga diri kita sebagai orang tua. Nih waktu anak kita masih muda, kita bentak-bentaknya sama anaknya. Kalau kita bentak-bentak sama anaknya, ya tentunya akan jadi seperti ini. Ya, maka teman-teman harus diwaspadai, jangan sampai kita membentak anak. Kemudian ya, jangan pernah menyerah. Kalau kita sudah menyerah, tentunya jalan tuh kayaknya buntu ya. Padahal insya Allah ada jalan. Kalaupun misalkan kita sudah stres, kita sudah pusing, tadi diem aja. Udah biarin anak dulu. Kita sudah tenang, baru kita kembali ke anak kita. Supaya apa? Ketika kita mengajarkan anak kita itu tidak dengan marah-marah. Ya, kemudian beberapa video ya mungkin akan saya share ya teman-teman. Saya akan share salah satu video juga nih. Oke. Yang sudah saya siapkan. Ini adalah anak saya, contoh aja ya. Jadi biar teman-teman bisa melihat. Boleh Bapak nanya? Boleh. Tuhan kalian siapa? Allah. Allah ada di mana? Ars. Ars itu di mana sih? Di atas langit. Oke. Terus Kakak Isa sama Maryam kalau keluar rumah harus pakai apa sih? Kerudung. Kenapa ya? Nanti dimarahin Allah. Oh, dimarahin Allah. Kalau Allah marah gimana? Nanti Allah masukin Abi ke neraka. Terus Terus ngebakar Abi.
Terus Apa ya? pengen bapak kayak gitu? Enggak. Jadi kalau keluar harus apa? Pakai kerudung. Oke, terus selain kewajiban pakai kerudung apa lagi? Harus pakai cadar. Selain cadar, kalau yang hampir tiap 5 hari sekali apa sih namanya itu? Sholat. Sholat. Sholatnya kenapa harus sholat? Biar masuk surga. Itu yang nyuruh siapa sih? Nabi kita nabi siapa? Muhammad. Uh, Tadi yang belum. iya kan bareng-bareng ya. Ya mau ditanya apa? Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. 1. Terus. 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 Puasa zakatnya nggak ada. Iya. Cah, boleh Bapak nanya? Boleh. Iya, itu salah satu contoh aja ketika kita mau bertanya kepada anak kita biar nantinya si anak kita itu bisa mengenal siapa Allah, bisa mengenal juga siapa nabinya. Ini juga salah satu contoh lagi, saya ambil contoh lagi. Ya, ini anak saya yang kecil. Tuhan Halid siapa? Tuhan Halid siapa? Allah. Nggak ada ininya. Nggak ada videonya ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, itu hanya salah satu contoh ya, contoh agar kita itu kepada anak kita sering kita tanyakan adalah masalah akidah. Ya, silakan mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, dari awal sampai akhir. Kita akan review lagi, kita akan melihat bahwasanya ini ada ahli fisika ya yang mendatangi Papua, yang mana indeks ya kelulusan SMA aja nggak bisa ngitung 25 tambah 37. Tapi setelah 2 tahun dilatih, oleh Yohanes ya, 12 anak Papua ini berhasil mendapatkan 4 medali emas, 5 perak, 3 perunggu di Olimpiade Sains tingkat Asia. Yang artinya kata beliau tidak ada anak di Indonesia yang bodoh, yang hanya mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang tepat. Termasuk kita adalah guru yang tepat bagi anak kita. Dan ini adalah miris ya mungkin, tapi mau gimana lagi, karena kalau kita mau mengganti kurikulum itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Tentunya ini adalah yang harus kita perhatikan anak kita, jangan terlalu memaksakan anak kita. Kalaupun misalkan kita pengen anak kita jadi dokter, kita pengen anak kita jadi guru, ya minimal kita terus tanamkan motivasi kepada anak, bagaimana nanti kalau menjadi dokter, bagaimana kalau menjadi guru, seperti itu. Kemudian ya ini juga masalah pendidikan, transfer ilmu, melihat dengan mendengar, kemudian praktik, kemudian sikap. Ini adalah pengertian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu nggak cukup kita ngajar, tapi kita juga harus bisa mempraktikkan. Kemudian kita juga harus memperlihatkan atau merubah sikap anak kita menjadi akhlak yang baik. Dan ini pendidikan kita adalah termasuk pendidikan informal, yaitu keluarga. Jadi kita itu jangan sampai ya memberikan 100% kepada pendidikan formal untuk mendidik anak kita. Makanya ada beberapa yang sudah di pondok pesantrenin kok durhaka kepada orang tua. Itu karena apa? Karena pendidikan informalnya nggak jalan. Ya, maka yang harus kita perhatikan ya pendidikan informalnya kita sebagai keluarga yang harus diutamakan. Dan ini hadis yang tadi sudah kita bahas, bahwa setiap bayi itu dilahirkan dengan keadaan suci ya. Termasuk kita harus mengajarkan kepada anak kita masalah akidah, fikih, dan akhlak. Kemudian ini juga masalah kunci ya, memberikan nasihat. Tadi biasakan dengan menatap mata, memeluk, atau memegang tangan. Biasakan menasihati dengan cara bertanya, dahului dengan kata maaf, atau aku sayang kamu, atau dipuji si anak ibu.
Ya, kemudian kuncinya juga pertama, kalau kita mau mendidik anak, hilangkan beban mental kita, baik mental kepada orang tua, beban mental kepada pasangan kita, dan beban mental yang mungkin kita pengen anaknya juara, kita pengen anaknya kayak anak si fulan, itu jangan sampai kita seperti itu. Justru nantinya kita akan membebani juga diri kita dan anak kita. Kalau beban kita ya karena anak kita nggak sesuai dengan harapannya, jadi marah, jadi ngambek seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya sama-sama belajar. Artinya jangan sampai saya emang bukan penghafal Quran, saya emang bukan guru, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Toh juga anak nggak tahu kita bisa atau tidaknya juga kan nggak tahu. Makanya kita harus sama-sama belajar. Kemudian yang selanjutnya, jadikan diri kita itu menjadi idola dulu sama anak kita. Kalau anak kita sudah mengidolakan diri kita, insya Allah akan lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan ilmu yang diajarkan, ya tadi akidah. Ya, sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya perkara ya kesyirikan. Makanya tidak menutup kemungkinan juga kita mengajarkan jangan sampai datang ke tukang ramal, jangan sampai memakai jimat, itu juga salah satu penanaman kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya tadi juga tahapan yang selanjutnya adalah fikih dan akhlak. Yang terakhir ya tentunya sabar dalam mendidik anak. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak sabar, kita tidak akan menjadikan anak kita menjadi aset dunia dan akhirat. Cara kita untuk sabar mendidik anak kita dengan berta'awud, kemudian tarik nafas sambil mengucapkan bismillah, berwudu, sholat terlebih dahulu. Ingat bahwa anak adalah aset, ini motivasinya. Dan terakhir, jangan sampai menjadi efek bentakan ini menjadikan anak kita justru durhaka kepada kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika memang ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, ya silakan bisa di chat ataupun langsung bertanya melalui pembicaraan langsung. Silakan ditunggu. Silakan, ada pertanyaan mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang, dari mana? Dari Karawang, Kelari. Oh, Karawang, Kelari. Mudin. Iya, Kang. Silakan. Ada yang dipertanyakan? Ini tentang sekitar untuk mendidik anak ya. Mungkin kan namanya orang tua kan mungkin lebih banyak di area lingkungan pekerjaan ya, Kang. Iya. Jadi saat kita ke rumah pun mungkin dalam kondisi capek gitu kan. Mungkin berbagai macam masalah lah. Nah, kadang ketika anak minta bermain tuh rasa untuk bermainnya tuh hilang gitu. Nah, gimana caranya atau tipsnya tuh agar kita sama-sama terjun ke dunianya anak-anak tersebut gitu. Misalkan mau main nih, padahal kita kok lagi rasanya aduh badan pada pegel, tapi anak pengen main yang inilah, main yang itulah, tapi rasanya tuh untuk terjun ke dunia tersebut rasanya susah gitu. Ada tipsnya atau gimana caranya gitu untuk hal tersebut gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Lalu bagaimana dengan kesibukan ya? Gini ya, Kang dan yang lainnya. Kalau untuk masalah kita sebagai orang tua tentu kita harus bekerja ya, tentunya harus bekerja.
Nah, kadang memang kalau malam-malam itu kita udah capek ya. Ya apalagi yang pabrik yang kerjanya fisik itu capek. Dalam tipsnya bagaimana cara kita menyikapinya? Ya kita akan sikapinya seperti ini, Kang. Ada dalam permainan atau kita masuk ke dunia anak ini ada dengan kuantitas, ada dengan kualitas. Ya, ada dengan kuantitas, ada dengan kualitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu ya kualitas. Nah, kalau kuantitas itu misalkan kita bermain dengan anak yang banyak gitu ya, misalkan sehari bisa 3 kali, misalkan yang lagi di rumah ya. Nah, kalau misalkan lagi kerja, ya minimal kalau misalkan kita ya tadi ya, anak itu menjadi aset loh. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita misalkan lagi secapek apapun, coba aja kita renungi ya. Kita kalau misalnya secapek apapun, kalau misalnya kata atasan lembur, ya lembur. Ya kan? Kalau misalkan kata atasan, kamu hari libur ini lembur. Ya coba kita tetap akan maksakan. Nah itu juga harus kita lakukan kepada anak kita, kepada istri kita juga. Jadi jangan sampai dengan alasan kita capek tidak memberikan waktu. Nah kalau misalnya udah pegel banget, minimal banget ya seminggu sekali. Seminggu sekali itu udah HP kita simpen, kita nggak nerima WA, kita peluk istri kita peluk anak kita, insya Allah akan lebih diterima. Dan ketika sudah dipeluk atau tadi dengan bermain, maaf ya Bapak, kalau misalkan malam tuh capek, jadi nggak bisa main, yuk kita main bareng-bareng. Atau kepada istri, maaf ya kalau misalkan aku kadang nggak bisa nemenin kamu karena aku udah terlalu capek. Minimal ada bahasa seperti itu. Ya, tadi ya jawaban yang pertama kita harus melihat motivasi kitanya memang ditingkatkan. Kita buat bos kita aja bisa yang di dunia, apalagi untuk istri dan anak yang akan menjadi aset kita di akhirat nanti. Ya, karena kalau misalkan anak istri kita nggak deket sama kita, bagaimana kita mau nasihatin anak, bagaimana kita mau mendidik istri kita juga, kalau misalkan kita tidak tadi dekat dengan istri dan anak. Maka motivasi yang pertama tadi, kita juga harus berpikir bahwa istri dan anak kita itu akan menjadi aset, sehingga kita pun harus berkorban untuk anak dan istri kita. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita capek, kalau misalkan kita udah benar-benar ngantuk nih, mata nggak bisa dimelek ya, nggak bisa melek, minimal kita luangkan waktu seminggu 1 kali untuk istri dan anaknya. Full time, nggak ada WA, nggak ada apa, itu kualitas. Kita ngobrol sama anak kita, yang perempuan main masak-masakan, yang laki-laki misalkan main bola, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu solusi. Jadi jangan sampai anak dan istri kita itu jauh dari kita. Kalau udah jauh, mau nasihatin tetap aja akan sulit. Ya, mungkin itu ya 2 motivasinya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Bisa terjawab Kang itu, apa masih jadi muncul pertanyaan baru? Ya, alhamdulillah mungkin sudah mencukupi apa pertanyaan saya gitu. Dan mudah-mudahan bisa saya aplikasikan dalam sehari-hari. Amin. Insya Allah pasti ya. Jadi jangan sampai kita mau nyerah, jangan sampai kita kalah ya, karena kita hidup kita itu di dunia sebentar, Kang. Yang lama itu di akhirat, maka minimal kita korbankan waktu kita, tenaga kita buat istri dan anak-anak. Insya Allah. Ya, silakan, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silakan, kalau ada yang pertanyaan, mau mikir dulu nanya apa. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya, insya Allah ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, di teks juga tidak ada. Ya, semoga kajian kita malam ini bermanfaat. Tentunya kita akan praktekkan nantinya ya. Dan intinya teori ini, cara ini kadang juga
plus minus ya. Artinya tidak saklek harus kita ikuti. Karena kita juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu bagaimana orang tua di rumah. Bagaimana anak ngambeknya, gimana anak lagi senengnya, itu kan yang tahu orang tua. Makanya pahami anaknya dulu, dianalisa, biar nantinya kalau misalkan cocok dengan apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Ya, tapi kalau misalkan belum, berarti silakan orang tua nyari solusi lain untuk anaknya. Dan insya Allah dalam KBC ini akan terus mengkaji masalah parenting, bukan hanya parenting saja, nanti masalah kesehatan juga. Apa hubungannya antara akidah dengan kesehatan atau yang lainnya. Mungkin jika memang ada nanti dari teman-teman menginginkan masalah sihir dan yang lainnya, lalu bagaimana dengan membentengi dengan membersihkan hati dan juga keluarga, insya Allah nanti akan saya sampaikan ya. Jadi mungkin untuk sementara saya akan ambil hari Kamis pagi dan malam ya. Yang pagi itu bagi yang tidak bisa malam, yang malam itu bagi yang tidak bisa pagi ya. Intinya kita ingin memberikan manfaat, kita ingin ya minimal 1-2 orang bisa mengamalkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan yang tentunya keinginan kita adalah ya moto kita kalau saya sampaikan di grup, sakinah, mawaddah, warahmah sampai surga insya Allah. Ya, ada mungkin sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi